Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Dani Setiawan. Kali ini kita akan mengarahkan si kontainer yang tadi kita buat itu ke domain atau pengrediran domain nantinya, VPN ke domain. Oke, caranya gimana? Kita buka dulu ini, lalu kita akses domain yang kita udah buat, yang kita udah beli domainnya, nanti masuk ke DNS Zone ya. Kalau misalkan saya di sini gunainnya Hostinger, di sini saya juga udah beli domain, tapi ini saya gunakannya domain yang gratis yang emang Hostinger itu. Kalau misalkan beli kalian hosting sama domain di Hostinger itu pasti akan disediakan domain-domain gratis. Jadi saya di sini nggak menggunakan domain utama yang saya beli, tapi ini gunakan domain yang lain. Nah di sini kita akan bikin subdomain dulu, yang dimana misalkan di sini wp docker ubuntu misalkan ya, diarahkan ke si IP-nya. Oke, di sini wp docker ubuntu, kita tambah report. Nah, kalau udah ketambah di sini, kita masuk ke putihnya atau ke SSH-nya atau ke servernya. Di sini saya copy dulu IP-nya, kita masukkan di sini, open. Nah, di sini kita root, masukkan password yang biasa. Setelah itu, nah ini udah masuk, kita install yang namanya Apache, apt install Apache 2. Oke, dia sedang menginstal. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Kita coba lihat apakah Apache-nya sudah terinstall atau belum. Kita masukkan IP-nya. Oke, untuk si Apache-nya udah terinstall ya. Apache-nya udah terinstall. Tinggal kita cek setting dari domain ke Apache-nya. Nah, tahap yang pertama yang dilakukan itu kita aktifkan dulu beberapa modul yang dari Apache-nya. Oke, yang pertama ini kita aktifkan. Terus yang kedua itu ada proxy HTTP, itu kita aktifkan juga. Terus selanjutnya ada proxy balance, kita aktifkan. Sudo proxy balance. Terus selanjutnya itu ada proxy lb method, kita aktifkan. Nah, kalau misalkan udah diaktifkan semuanya kayak gini, kita restart Apache. Oke. Nah, kalau misalkan udah terrestart dan semuanya udah diaktifkan dari modul-modul si Apache-nya, kita masuk ke cd etc Apache 2. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat folder-foldernya apa aja. Nah, kalau misalkan udah masuk ke folder etc Apache 2, kita masuk ke set enable-nya. cd set enable. Oke. Di sini kita lihat ada apa aja. Cuman itu. Nah, di sini kita bikin file baru untuk mengarahkan domain ke apa ini teh? Ke domain ke server kontainer yang tadi buatin ke WordPress. Karena di sini kita masih menggunakan IP address dan portnya. Nah, agar kita bisa mengakses dengan kayak seperti ini, wp docker ubuntu.spps scs, nanti bisa biar diakses bisa seperti ini gitu. Jadi kita harus bikin redirect-nya. Kalau misalkan kayak gini kan dia masuknya masih ke apa aja ya, bukan ke kontainer yang tadi kita buat, karena dia masih menggunakan port 80. Nah, nanti kita akan buat untuk pengarahannya. Di sini kita bikin buat baru, misalkan nano docker ubuntu wp .config .com, kita enter, lalu kita bikin kayak seperti ini ya. Kita bikin seperti ini, dimana di sininya server name-nya itu kita arahkan ke arahkan ke subdomain yang ini, wp docker ubuntu. Oke, ini juga sama yang bawah, wp docker ubuntu. Oke,
Untuk proxy pathnya kita arahkan ke localhost atau misalkan IP loopback dari servernya, dan kita arahkan ke portnya 8080, karena tadi di kontainer itu kita settingnya di 8080. Maksudnya bukan tadi, tapi sebelumnya di video sebelumnya kita buatnya 8080 di kontainer. Kita save. Nah setelah save kita restart Apache nya. Nah kalau misalnya udah ke restart, kita coba apakah dia bisa atau tidak. Oke, dia bisa menggunakan namanya domain. Nah kita coba untuk si phpMyAdmin-nya. Kan di sini phpMyAdmin-nya itu harus masih menggunakan yang namanya IP ya. Harus misalnya menggunakan IP dan portnya itu 8000. Nah ini masih menggunakan IP ya, dia belum domain. Nah kita coba bikin domain baru. Di sini misalkan phpMyAdmin docker, misalkan kayak gitu ya. Oke, kita tambah record. Nah kita copy aja yang si docker ini, kita copy. Caranya cp docker copy ke phpMyAdmin. Sorry. Kita copy dulu tadi mana ya. Nah ini kita bikin file yang namanya ini di kita cp dockernya. Nah kita kasih paste di sini dan kasih nama conf ya. Oke, kita enter, lalu kita edit nano php config. Nah server name nya kita rubah, diarahkan ke phpMyAdmin yang tadi. Dan untuk ininya juga kita rubah, arahkan ke yang tadi. Dan jangan lupa untuk proxy pathnya kita arahkan ke 8000, dan yang proxy pathnya juga kita arahkan ke 8000. Kita Ctrl X, yes, simpan, lalu kita restart kembali Apache. Nah coba akses si PPR ini menggunakan domain https esi. Apakah bisa atau tidak? Oke, masih loading, tunggu sebentar. Oke, dan bisa. Oke, kita coba login ya. Oke, bisa. Nah untuk pengarahan domain itu seperti itu ya. Jadi pengarahannya itu ya, kita install dulu Apache-nya. Kalau misalnya menggunakan Apache, itu harus kita aktifkan dulu dari proxy modul-modul dari Apache-nya. Nah kalau misalkan pakai Nginx itu bisa langsung, karena tapi di sini saya menggunakan Apache, jadi kita harus aktifkan dulu baru kita bisa gunakan proxy. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.